Oke, selamat siang. Nama saya Sukarnan dari Futurum Corporate Finance Advisory. Saya ingin membuat satu video singkat dalam menggunakan Excel guna menghitung bunga efektif pinjaman dari suatu proposal kredit tanpa agunan atau umum dikenal sebagai KTA. Saya rasa pada saat-saat ini kita banyak menerima proposal KTA. KTA adalah suatu kredit tanpa agunan yang sesuai dengan judulnya tanpa agunan. eh, Proses pengajuan kredit dan persetujuan kredit umumnya akan diperoleh dalam waktu yang singkat atau relatif singkat dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman yang bersifat komersial dan dibutuhkan kolateral karena ada proses appraisal dan sebagainya. Eh, Kredit-kredit KTA ini umumnya dalam jumlah yang tidak terlalu besar, 100, 200 atau 300 juta, dan ditujukan untuk membiayai kebutuhan dana yang mendadak, misalnya untuk sekolah anak, kemudian renovasi rumah atau biaya pendidikan. Eh, nah, Penawaran proposal ini umumnya sangat menarik karena cukup selembar dan bunga yang disajikan atau dicantumkan di sana umumnya adalah bunga flat. Tapi sayang sekali kita perhatikan bahwa banyak user atau orang yang debitur yang belum bisa bagaimana menghitung bunga efektif dari KTA, suatu proposal KTA. Bunga efektif ini adalah bunga yang sesungguhnya Anda bayar kepada pihak bank. Dan dengan mengetahui bunga efektif, Anda bisa lebih cermat dalam menyikapi suatu proposal KTA, termasuk juga untuk bisa membandingkannya dengan pinjaman KTA atau proposal KTA dari bank-bank lain. Dan minimal Anda bisa membandingkan apakah sebaiknya Anda bahkan sampai kepada keputusan untuk tidak mau menerima KTA karena suku bunganya sangat tinggi sekali. Oke, saya menuju dengan Excel, saya akan memberikan satu contoh yang mudah-mudahan dengan cukup satu lembar spreadsheet Excel itu sudah bisa membantu Anda dalam melakukan analisa. Oke, KTA di sini saya kasih contoh KTA misalnya biaya pendidikan, ya, jumlahnya katakan 70 juta, oke, jumlah KTA-nya 70 juta dalam rupiah. Kemudian jangka waktu pinjaman 36 bulan atau 3 tahun. Kemudian suku bunga pinjaman flat itu katakan 1,49% per bulan. Ya. Dan kemudian bank mencantumkan bahwa cicilan per bulan itu sama setiap bulan, jumlahnya sebesar 2987444. Jadi ini adalah jumlah ansuran per bulan atau cicilan per bulan. Kemudian umumnya akan dikenakan biaya administrasi di depan, ya, yang akan dikolek oleh pihak bank itu untuk biaya administrasi, biaya pemrosesan, biaya dokumen, biaya survei dan sebagainya. Ya, jumlahnya bisa sekitar 1,5%. Jadi biaya administrasi DLL katakan misalnya 1,5%. Atau di sini saya kasih contoh 10,56000. Kalau kita bandingkan dengan biaya pokok pinjamannya yang 70 juta, berarti sekitar
1,5%. Oke, nah sekarang kita tahu bahwa bunga pinjaman flatnya adalah 1,49% ya. Secara uh, mudahnya, umumnya kalau bunga pinjamannya dalam flat 1,49%, maka efektifnya, estimasi efektifnya itu umumnya kita kali 2, kita doublekan. Atau kalau dalam hal ini berarti kita akan mendapatkan dikali 2, berarti sekitar 2,98% atau sekitar 3% mudahnya. Oke, nanti kita akan membuktikan bahwa perhitungan sesungguhnya bunga efektif nyata juga tidak terlalu jauh dari perhitungan cepat, di mana bunga flat dikali 2. Oke, sekarang saya bikin spreadsheet-nya. Ini adalah periode pertama ya. Saya anggap ini adalah kosong, ini adalah bulannya. Kemudian karena ini 36 bulan, saya akan munculkan selama 36 bulan. Oke, saya save dulu. Kemudian ini adalah berarti jangka waktu pinjamannya atau cicilannya. Ini saya kasih warna supaya mudah dibedakan. Saya kasih warna yang paling light, katakan ini, kemudian saya kasih bold dan di tengah. Oke, sekarang berarti karena kita memperoleh pinjaman, berarti arus kasnya adalah positif ya. Jadi ini arus kas positif. Pinjaman, perolehan pinjaman, berarti ada uang yang ditransfer ke rekening kita, berarti sekitar berarti dalam hal ini 70 juta, yaitu sebesar jumlah pinjaman kita. Tapi ada arus kas negatif, yaitu adalah potongan untuk biaya administrasi. Saya akan coba pisahkan dulu analisa di luar biaya potongan administrasi. Berarti di sini saya lanjutkan dengan ansuran atau cicilan per bulan. Di sini pada tahun 0 berarti tidak ada cicilan. Cicilan baru dimulai pada tahun yang pertama. Saya kasih negatif untuk menunjukkan bahwa ini merupakan cicilan. Oke, berarti adalah pengeluaran uang. Oke. Oke, sekarang arus kas netnya berapa? Jadi arus kas neto, yaitu penerimaan uang dikurangin dengan cicilan atau angsuran per bulan. Oke, berarti saya kasih underline supaya tampak jelas. Kemudian kita bisa menghitung bunga efektif pinjaman dengan menggunakan fungsi IRR. Fungsi IRR. Oke, berarti di sini berarti bunga efektifnya adalah sekitar 2,53%. Karena ini adalah cicilan per bulan, makanya perlu kita setahunkan. Berarti tinggal kita kali 1 plus suku bunga efektif per bulan dipangkat 12 kali, karena ini adalah 12 bulan. Berarti kita dapat bunganya 35%.
Jadi dari contoh ini bisa dilihat bahwa uh, pinjaman KTA di mana bunganya dinyatakan efektif flat 1,49% per bulan, itu sebetulnya secara efektif bunga disetahunkannya akan sama dengan 35%. Ya mungkin Bapak atau Ibu akan sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa suku bunga pinjaman KTA sangat tinggi sekali, ya 35%. Kalau suku bunga komersial katakan dengan jaminan sekitar bisa 15%, berarti bunga daripada KTA ini 2 kali lipat daripada bunga komersial dengan kolateral. Nah, permasalahannya adalah adanya juga biaya administrasi akan menaikkan suku bunga pinjaman efektif. Nah, saya bisa menunjukkan, katakan, karena kita tahu ada potongan di awal. Nah, sekarang berarti dengan kata lain jumlah yang kita terima sebetulnya jauh lebih kecil daripada pinjaman awal yang kita ajukan, dalam hal ini 70 juta. Nah, dari analisa ini saya bisa menunjukkan bahwa akibat potongan di depan, adanya biaya administrasi dan lain-lain, itu mengakibatkan bunga efektif pinjaman menjadi jauh lebih tinggi. Oke, ini adalah arus kas neto. Dan kita hitung bunga efektif per bulan sesudah adanya potongan. Berarti ini adalah bunga efektif sebelum biaya administrasi, sebelum potongan biaya administrasi. Oke. Nah, sekarang saya akan insert satu baris untuk menunjukkan arus kas negatif berupa potongan biaya administrasi dan lain-lain. Di mana dalam hal ini saya sajikan dalam bentuk negatif karena ini adalah pengeluaran uang, atau dengan kata lain uang yang kita terima jauh lebih kecil. Nah, kita akan menerapkan hal yang sama. Saya copy ke bawah. Berarti ini adalah sesudah potongan. Oke. Bunganya tetap menggunakan formula IRR, dan kalau diperhatikan itu sekarang bunganya meningkat dari yang efektif setahun 35,03 menjadi 36,60%. Ya, jadi Bapak atau Ibu bisa melihat sendiri bahwa pada waktu kita memperoleh pinjaman KTA harus diwaspadai suku bunga pinjaman. Pada umumnya suku pinjamannya sangat tinggi sekali. Nah, jadi kalau tadi saya sudah membicarakan di awal bahwa bunga yang flat itu 1,49%, untuk efektifnya adalah 2, jadi dikali 2,98%. Nah, kalau kita hitung kembali itu sedikit di atas daripada perhitungan yang sesungguhnya, di mana sebelum potongan biaya administrasi bunga efektif per bulannya adalah 2,53 dan sesudah itu adalah 2,63%. Jadi rule of thumb dikali 2 nyata juga tidak terlalu meleset. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa perhitungan kita benar untuk 2,53%? Itu saya bisa lakukan perhitungan, misalnya saya bisa membuktikan cicilan per bulannya. Di sini berarti ansuran atau cicilan. Kemudian ini adalah bunga, unsur bunga. Kemudian di sini adalah unsur pokok pinjaman, unsur ansuran atau cicilan bunga. Kemudian di sini adalah unsur cicilan pokok pinjaman. Dan di sini adalah sisa pokok pinjaman. Oke.
Oke, sekarang berarti ini adalah bulan yang pertama. Kemudian tinggal kita plus 1, kemudian kita tarik. Atau mungkin bisa kita coba copy transpose aja. Oke, berarti kita ada 36 cicilan. Kemudian cicilan pertama tidak ada pada periode 0 dan pinjamannya ada 70 juta. Ya, 70 juta. Kemudian cicilan per bulannya adalah sebesar 2,987. Ini berarti jumlahnya akan sama terus. Berarti saya sajikan sama terus ke bawah selama 36 bulan. Kemudian berarti bunganya tuh kan tadi sama dengan 70 juta dikali dengan bunga yang kita hitung 2,53%. Berarti sisa pokok pinjamannya adalah cicilan dikurang dengan unsur bunganya, lalu ini dipotong dari pokok pinjaman. Oke. Lalu saya copy ke bawah selama 36 bulan. Maka kita lihat bahwa pada waktu kenapa salah saya? Oh, belum saya bikin FO-nya. Oke, sorry. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa cicilan selama 36 kali dengan bunga 2,53% per bulan atau efektifnya 35% untuk setahun itu pada akhir tahun periode ke-36 itu kita sudah tidak memiliki pokok pinjaman yang tersisa dengan pihak bank. Nah, dari schedule ini kita sudah bisa memperkirakan kapan kita akan kita bisa mengetahui jumlah sisa pokok pinjaman yang masih tersisa kalau memang kita ingin melakukan pelunasan lebih awal. Di sini saya bagi persentasenya dari pokok pinjaman. Oke. Kemudian saya sajikan sampai di 36 periode. Nah, kita bisa lihat berarti di sini saya pakai data bar ya supaya bisa cantik. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa kalau memang periode pertama atau 10 bulan pertama kita ingin melakukan cicilan, pelunasan lebih awal, kita mungkin agak kaget gitu. Kita sudah melakukan angsuran 12 kali, tetapi ternyata pokok pinjamannya itu hanya berkurang 20%. Ya. Kalau kita udah cicil setengah jalan dari 36 bulan, katakan 18 bulan di sini, itu ternyata tidak sampai 50%. Masih di atas 50% sisa pokok pinjaman kita. Ya. Jadi sebetulnya memang skema-skema ansuran dari pihak bank itu sebagian besar pada umumnya adalah pembayaran daripada cicilan kita itu selalu awalnya dipakai untuk membayar bunga dan bukan untuk pokok dan hanya sebagian kecil untuk pokok. Contohnya yang paling jelas adalah pada waktu cicilan pertama 2,9 juta itu 1,7 jutanya adalah unsur bunga. Jadi kalau kita perhatikan unsur bunganya makin turun di sini, tetapi unsur potongan pokoknya makin besar. Ya. Jadi kalau kita melakukan cicilan pelunasan awal pada katakanlah 12 cicilan pertama itu potongan pokoknya hanya berkurang 20%. Ya. Ini dari schedule ini akan membantu pihak calon debitur untuk berhati-hati. Katakanlah kita sudah punya rencana untuk melakukan pelunasan awal katakan di setengah jalan, berarti pada periode 18 kali. 18 kali. Berarti di sini masih ada sisa pokok pinjaman 42 juta.
Nah, biasanya pihak bank akan mengenakan lagi penalti. Nah, akibat munculnya penalti ini akan mengakibatkan suku bunga efektifnya jauh lebih besar lagi. Kalau tadi kita perhatikan sebesar 36%. Oke, saya ingin membuktikan bagaimana kalau ternyata pada waktu kita ingin melunasi pinjaman, dikenakan lagi biaya penalti. Ini jauh lebih besar lagi eh, suku bunga efektifnya. Oke, mohon sabar, saya copy dulu analisanya ke bawah. Oke, ini saya kembalikan ke 70 juta. Kemudian kita ada potongan arus kas negatif. Berarti potongan biaya administrasi DLL, berarti di sini saya sajikan negatif. Kemudian kita ingin menyicil 18 kali. Oke, jadi kita ada rencana mau melunasi, sudah memproyeksi. Jadi ini cicilan per bulan hingga 18 kali hingga periode ke-18. Oke. Berarti saya berhentikan sampai di 18. Oke, ini saya hapus. Oke. Kemudian pada waktu tahun ke-18, periode ke-18 itu kita masih ada kena penalti lagi. Oke. Berarti di sini arus kas negatif karena uangnya keluar kembali, yaitu biaya penalti akibat pelunasan awal. Katakan jumlahnya 2 juta, ya saya bikin di asumsi saja supaya jelas. Jadi di sini adalah biaya administrasi, biaya penalti pelunasan awal. Oke, pelunasan awal berarti jumlahnya sebesar 2.138.889. Oke, berarti kita masukkan ke dalam angka ini. Berarti periode ke-18 ya. Minus ini minus. Oke, ini saya hapus. Saya cek kembali, berarti kita kurang 1. Ini saya tarik ke bawah. Kemudian saya copy ke samping. Oke, kemudian masih ada satu lagi. Arus kas negatif juga. Di sini ada pelunasan pokok pinjaman lebih awal. Tadi dari perhitungan kita jumlahnya sebesar 42 juta. Berarti sekarang kita sudah bisa membuat pola pembayaran dan penerimaan uangnya selama 18 bulan, tinggal kita hitung kembali lagi menggunakan IRR. Oke, tolong diperhatikan sekarang, berarti bunga efektif dalam skema pelunasan awal. Oke, berarti bunga efektif per bulannya itu sama dengan IRR, kita cantumkan di sini. Oke, sekarang bunga efektif per tahun. Berarti ini 1 plus
kita pangkat 12 kali. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kalau boleh saya summary, kita perhatikan ya, saya akan summary suku bunga efektifnya. Summary, oke, bunga efektif berarti dalam skema yang pertama, saya akan bikin seperti ini aja supaya mudah. Skema pertama dan skema kedua. Berarti skema pertama tidak ada pelunasan awal, tidak ada pelunasan lebih awal. Oke. Kalau di sini ada pelunasan lebih awal. Lalu kita bandingkan suku bunga efektifnya per bulan dan per tahun. Oke. Oke, sekarang kalau diperhatikan, sekarang kita lihat bahwa jadi kalau kita perhatikan tuh skema pertama itu tidak ada pelunasan lebih awal, berarti suku bunganya adalah 2,63%, jump up sampai 2,82%. Berarti ada kenaikan sekitar 7%. Sedangkan bunga efektif per tahunnya adalah 36,6% naik menjadi 39,59%. Jadi kita bisa bayangkan pinjaman yang 70 juta itu ternyata suku bunganya unbelievable ya. Walaupun dibungkus dengan KTA, karena bank berarti dalam hal ini menikmati 36,60% per tahun. Kalau Anda melakukan pelunasan lebih awal, katakan hanya separuh ceritanya di sini, suku bunganya naik menjadi hampir 40%. Nah, saya berharap dengan menunjukkan Excel di sini itu bisa membantu Anda untuk lebih waspada pada waktu Anda menerima suatu proposal KTA dari pihak bank. Baiknya Anda mencermati dulu suku bunga efektifnya, dan kemudian kalau bisa didiskusikan dengan orang atau pihak yang memang bisa atau mengerti suku bunga ini, dan ini bisa membantu Anda menjadi lebih waspada dan cermat untuk memutuskan apakah Anda akan mengambil pinjaman ini atau Anda baiknya menunda rencana, contohnya renovasi rumah atau pendidikan. Besar harapan saya video ini bisa membantu Anda untuk menjadi lebih bijak, dan kalau ada pertanyaan silakan di email ke kami dan mengunjungi website kami, yaitu www.futurumcorvinan.com, atau Anda bisa Google Futurum Corvinan dan ini akan langsung menuju ke website kami. Terima kasih dan selamat menikmati video ini.